Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita kembali ngajak ngobrol Bung Rocky. Bung Rocky kita culik sebentar di tengah perjalanan ya. Bung Rocky, Presiden Jokowi itu baru saja melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yakni Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, yang kemudian dia naik pangkatnya dinaikkan ya menjadi bintang 4. Dan yang menarik Pak Luhut, nah mertua dari Maruli dan sekaligus orang dekatnya Pak Jokowi itu kembali dari Singapura setelah 1 bulan, saya kira 1 bulan lebih ya sakit di Singapura gitu. Ya itu masuk akal karena meritokrasi di tentara kan nggak bisa diatur-atur oleh kekuasaan. Jadi memang itu udah saatnya itu Pak Maruli dapat pimpinan tertinggi dari Angkatan Darat tuh. Hanya yang orang mulai percakapkan adalah beliau adalah menantunya Pak Luhut. Kan itu Hmm. masalahnya tuh. Ya, Jadi ya. sebetulnya itu hal yang normal, yang biasa, proses profesional di Angkatan Darat, tapi kemudian dikaitkan lagi dengan politik. Dan itu memang tak terhindarkan, karena Pak Jokowi memang hanya mengandalkan Luhut untuk urusan politik. Jadi Hmm. terkait lagi semacam upaya untuk mencari kaitan kepulangan Pak Luhut dan bersama dengan pelantikan Pak Maruli sebagai KSAD dan kepentingan Jokowi untuk mengendalikan aparat-aparat negara, kan itu Hmm. dasarnya tuh. Jadi orang bikin analisis di luar sistem yang normal bahwa Jokowi memang memerlukan HUT dan keperluan itu diperlihatkan dengan dilantiknya KSAD yang adalah bagian dari keluarga Luhut bin Sarpanjaitan. Oke. Nah, ini menarik ya. Kemudian orang melihat, wah, ini konsolidasi kekuasaannya Pak Jokowi betul-betul mantap ini menjelang Pilpres 2024. Karena kan sekarang Kapolri itu adalah yang sudah lebih dulu dipromosikan, Pak Listio, itu kan bagaimanapun juga itu adalah hadiran dari Pak Jokowi. Pak Agus Subianto, Panglima TNI, itu pernah menjadi dan Komandan Pas Pampres dari Pak Jokowi. Sementara Maruli juga pernah menjadi dan Pas Pampres plus Pak Luhut. Gitu. Kemarin kan kita bahas kelihatannya Pak Jokowi ini pasti akan memaksa Pak Luhut untuk segera pulang dalam situasi seperti ini. Jadi saya kira tanpa dipaksa secara halus dengan pelantikan Maruli mau nggak mau Pak Luhut pulang dan Pak Luhut kelihatannya sangat terharu karena ketika memeluk menantunya sambil menangis itu Pak Luhut itu kita belum biasanya kan wajahnya Pak Luhut garang sekarang tiba-tiba menangis gitu. Ya itu kalkulasi yang dibikin Pak Luhut memang tepat gitu bahwa dia harus menuntun atau mempersiapkan kader dia yang kebetulan keluarganya untuk memimpin Angkatan Darat. Tapi itu satu kebetulan aja sebetulnya karena tetap ada sistem di Angkatan Darat. Jadi sebetulnya yang kebetulan ini pun dianggap orang sebagai desain dari Jokowi kan. Jadi Hmm. masalahnya selalu begitu karena orang udah menganggap Jokowi memang tadi ingin ingin menyelesaikan regimentasinya atau konsolidasi kekuasaannya. Justru di saat-saat terakhir dia akan menyelesaikan masa jabatan. Jadi styling atau formasi-formasi yang diduga kuat untuk kepentingan Jokowi akhirnya menjadi kesimpulan umum kan. Jadi Hmm. umum menyimpulkan bahwa memang Jokowi berhasil mengkonsolidasi kekuasaan. Yang orang lupakan atau yang Jokowi lupakan adalah dia tidak mampu untuk mengkonsolidasi ketertiban atau kepatuhan partai-partai politik atau Ya. masyarakat sipil. Kita tetap lihat bagaimana kalau kita perhatikan ya memang bulat bahwa Pak Prabowo adalah presiden dan Gibran wakil presiden. Tapi orang semacam SBY kita lihat tuh nggak ada tuh. Dia cuma bilang Prabowo, kami bersama Prabowo, tidak bersama Gibran. Dia nggak ada foto Gibran di poster-poster Partai Demokrat. Itu terlihat ada hal yang belum tuntas, semacam tidak well seated itu, tidak tidak terduduk dengan baik itu. Dan itu mestinya juga masih jadi masalah kan. Jadi tetap belum sempurna cara Pak Jokowi mengendalikan kepentingan politik sipil tuh. Dan itu salah satu contoh. Dan kita masih lihat contoh-contoh lain di mana orang segan untuk memasang poster Gibran. Karena bagi caleg sebetulnya bagi mereka yang ada di koalisi Prabowo, ya caleg itu soal lain, capres soal lain. Jadi bagi Ya. mereka kalau dia pasang poster Gibran itu justru sebagai calon legislatif dia dirugikan. Jadi dia Betul. cuma pasang poster Prabowo. Ini Ya. memperlihatkan bahwa tidak ada yang bulat di dalam perencanaan politik Pak Jokowi. Nah itu juga mesti kita duga di dalam upaya pasang semua faktor yang bisa dikendalikan. Tetap Jokowi ya tidak sesempurna yang orang bayangkan lah. Bahwa Jokowi sendiri punya persepsi dia mengendalikan ya oke. Tapi dari segi fakta-fakta politik saya kira keretakan di dalam rejim Jokowi itu sangat mulai makin membesar. Ya. Walaupun dia mampu mengkonsolidasikan tentara atau apa kepolisian tapi itu ya secara formil aja, secara material tidak terjadi di kalangan bawah.
Iya, iya. Memang kalau lihat konsolidasinya Pak Jokowi ini mantap banget ya, karena memang semua ini sekarang yang ada di pucuk pimpinan Polri dan TNI, itu khususnya Angkatan Darat itu memang dikenal sebagai geng Solo kan. Pak Listio juga pernah di Solo, Pak Agus Subianto itu juga pernah dandim di Solo, dan Maruli itu juga pernah jadi dan di Kartosuro di Grand Kopassus. Jadi ya Kartosuro kan juga dekat dengan Solo. Oke, dari sisi itu Pak Jokowi relatif berhasil. Tapi seperti yang Anda sebutkan tadi, memang yang di luar itu yang saya kira mungkin tidak bisa dibawa kendali Pak Jokowi ya. Saya tahu juga memang banyak sekali caleg-caleg itu yang merasa bahwa seperti Anda katakan ya oke, kalau Pak Prabowo oke, Pak Prabowo yes, ya kalau Gibran no. Nah ini kan padahal maunya Pak Jokowi dan juga maunya Pak Prabowo tentu ya harus satu paket gitu ya. Pak Prabowo yes, Gibran juga yes gitu. Itu nanti akan ada masalah nanti di dalam konsolidasi kekuasaan. Katakanlah Pak Prabowo memenangkan pertandingan politik, tetap dia tidak penuh memperoleh legitimasi dari rakyat tuh, karena ada soal Gibran di situ. Jadi Gibran akan jadi faktor yang justru nggak efektif. Kan begitu Pak Prabowo misalnya berkuasa, seluruh energi politiknya bisa tidak sama dengan yang sekarang kan. Mulai mungkin Pak Prabowo merasa untuk mengefisienkan, dan karena Gibran kurang legitimasi, maka akan ada menteri-menteri utama yang sebetulnya lebih pinter atau lebih berguna daripada Gibran. Ini soal watak politik, dan politik di mana-mana begitu. Begitu ada kekuasaan, maka mungkin sekaligus juga Pak Jokowi tidak lagi efektif. Karena bagi Pak Jokowi, Pak Prabowo hanya bisa dikendalikan melalui Gibran. Sementara Gibran tidak berperan karena tidak ada dukungan dari partai-partai sebetulnya kan. Kan Ya. kita mesti jujur mengatakan, Bu, partai-partai mendukung Prabowo tapi bukan Gibran, walaupun diupayakan sedemikian rupa. Tapi melemahnya genggaman Pak Jokowi pada partai-partai itu menunjukkan bahwa Gibran tidak akan menjadi faktor yang secara efektif bisa dipergunakan oleh Pak Jokowi. Apalagi kalau elektabilitas Pak Prabowo menurun gara-gara ada soal Gibran, kan ini juga melekat secara sistemik. Kalau misalnya partai atau anggota-anggota koalisi yang di dalam koalisi Prabowo itu mengambil sikap yang agak embalelo di wilayah-wilayah tertentu yang membuat mereka merasa risih kalau pasang potret Gibran, itu juga akan menurunkan elektabilitas pasangan calon presiden ini. Itu mesti dihitung tuh, karena psikologi tidak mungkin diatur secara hasil rapat koalisi itu. Di bawah tetap itu ada unsur lain tuh, ada daerah mungkin yang merasa Gibran dipasang justru nambah elektabilitas si caleg itu. Tetapi di tempat lain Gibran dipasang justru calegnya itu turun elektabilitasnya. Ya ini jadi ini apa ya? Kalau Anda kan sering menyebut sebagai two face of Janus, tapi ini two face of Gibran. Iya, Yang kira-kira begitu tuh. Ada Gibran yang dielulukan karena gemoy, tapi bagi kalangan mahasiswa, gemoy itu artinya liability. Karena seperti tadi misalnya ada berita saya baca itu, Gibran ditanya dalam satu kuliah umum tentang apa sebetulnya pengetahuan dia tentang teknologi. Gibran jawabnya seenaknya tuh, bukan seenaknya, se terkenanya. dia sebut ya itu semua udah ditulis di buku, ada bukunya tuh. Jadi Oh iya. orang merasa bahwa ini bagaimana, ditanya tentang konsep teknologi jawabnya ada di buku, berarti semua problem ada di buku, memang ada di buku. Tapi bagi mahasiswa bukan ada di buku, ada di dalam konsep Gibran apa tidak tuh. Jadi Oh, tetap ada hal-hal yang nggak bisa orang percaya bahwa Gibran bisa menambah elektabilitas Pak Prabowo. Lain dengan kalau orang bertanya pada Pak Prabowo, tetap dia bisa jawab. Walaupun kadang-kala jawabnya dengan joget-joget, tetapi tetap ada poin itu soalnya tuh. Jadi iya. Pak Prabowo juga pasti akan, atau tim ini, koalisi Prabowo ini akan mengevaluasi Gibran ini lama-lama jadi liability juga tuh akhirnya kan. Ya, ya, ya. Oh, yang Anda maksud itu ketika Gibran datang ke kampusnya Dell University, itu kampusnya Pak Luhut itu di Iya. Tapanuli Utara, ya, ya, ditanya soal teknologi sampah yang dikelola di Solo. Betul, dia menyatakan seperti itu. Tapi gini, Bung Rocky, memang dan jualannya betul Anda menyatakan tadi Pak Prabowo di branding sebagai Moy, sementara Gibran sebagai generasi muda gitu ya, anak muda. Tapi saya kira sampai kalau kita lihat di media sosial yang terjadi sekarang justru betul-betul Gibran itu jadi olok-olok karena memang itu dia punya, bukan, kalau saya menyebutnya bukan hanya keterbatasan narasi, dia keterbatasan kosakata, Bung Rocky. Ya itu udah orang putar lagi wawancara dengan Rosiana Silalaki dan beberapa potongan dikemukakan kan. Memang itu bisa diatasi dengan semacam ya udah senyumin aja. Betul Ya, senyumin ya, aja. ya, ya, ya.
Tetapi orang akan hitung kalau semuanya senyumin aja, lalu fungsi dia sebagai calon wakil presiden secara konseptual nggak berguna dong. Kan nggak Aha, mungkin tuh segala hal tuh kalau ditanya sekedar disenyumin kan. Jadi ini bagian yang juga saya kira sedang dievaluasi oleh koalisi. Walaupun koalisi nggak berani untuk menentang keputusan Jokowi, pasti. namun efeknya itu ada pada masyarakat bawah tuh. Dan caleg-caleg ini tahu bahwa Gibran akhirnya jadi liability karena orang anggap ya lucu-lucu bagus, tapi nggak mungkin Republik ini diolah dengan sekedar kelucuan atau kegemoyan atau dua kalimat yang bahkan mengucapkan dua kalimat tidak sanggup. Jadi Hmm. tetap Gibran itu akan jadi beban sebetulnya. Ya mungkin beban beban intelektual dari Prabowo atau lebih dari itu beban psikologi dari koalisi. Ya, dan untungnya di kampanye pendek ya, Bung Rocky cuma 75 hari dan memang kelihatan sekali kalau Gibran itu mencoba melarikan diri dari beberapa kewajiban untuk tampil dalam forum-forum perdebatan, dialog atau apa dan juga forum-forum yang memerlukan pidato dalam jumlah yang lebih dari kalau kalau Twitter itu kan 140 kata ya, 140 huruf gitu ya. Sementara kalau Gibran saya Mhm. kira nggak sampai itu 50 huruf pun nggak sampai apa yang diucapkan itu. Nggak ada soal ucapin dengan 4 huruf pun bisa. Ya. Asal ada semacam konsep di situ tuh, konsep yang Hmm. orang bisa duga bahwa oke isi kepalanya sebetulnya bagus itu. Tetapi Hmm. kalau bahkan kalimat pendek aja diulang-ulang dengan modal yang sama, lama-lama orang bilang ini defisit juga nih akalnya kan. Hmm. Jadi sebelum kita ucapkan itu sebaiknya dievaluasi oleh koalisi. Karena itu juga memalukan nanti kalau ada wartawan asing bertanya lalu dibuatkan karikatur yang menyakitkan lalu drop lagi kan mental koalisi ini kan. Karena ini bukan sekedar soal Gibran tapi soal reputasi Erlangga, reputasi Yusril Iza Mahendra, ya reputasi siapa aja yang ada dukung di situ kan. Ya, Yang ya, ya. sebetulnya datang dari wawasan yang berupaya untuk mencitrakan bahwa Prabowo itu seorang patriot, oke. Prabowo itu seorang yang paham tentang ilmu pengetahuan karena bacaannya banyak. Lalu tiba-tiba datang orang semacam Gibran, lalu jadi complang jadinya kan. Kan dia mesti di bail out juga, mesti disubsidi pengetahuannya. Hmm. Pertanyaannya sekuat apa Gibran bisa dalam waktu yang 70 hari itu dimasukkan di dalam training center misalnya untuk diajari itu cara berpikir atau cara berkampanye atau bahkan cara mengucapkan dalil akademis kan. Kan tetap orang lihat bahwa ya generasi muda berharap Gibran jadi model atau Kaisang jadi model. Dua-duanya nggak bisa ternyata tuh. Kan ini lama-lama itu dalam sampai tanggal 14 Februari itu satu keadaan di mana orang kehilangan harapan pada Prabowo karena menganggap bahwa ya udah kalau dari awal memang nggak bisa kenapa dipaksakan kan itu Nah, dasarnya tuh. ya, ya. Jadi ini apa ya, Bung Rocky ini unwanted couple atau unholy couple? Unholy couple, betul tuh ya di unholy political marriage itu perkawinan politik yang memang dipaksakan sehingga tidak suci jadinya tuh. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Buat kita tetap 0% posisinya ya. Iya, ini kita cuma membahas opini publik ya. Kita sendiri hanya analis dan kita melihat buat tanda-tanda Gibran jadi liability Prabowo itu makin lama makin makin terasa. Yes, oke. Makasih, Bung Rocky. Yes, 0%.